Aduh, kok nggak bisa sih? Sabar, tumpul mungkin. Tumpul ya, kayak hukum. Ya nih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Nenek Asyani dijerat pasal 12 junto pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan saya vonis 5 tahun penjara. Asyani alias Bung Waris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang artinya menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta tidak ada jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menegakkan hukum di Indonesia, sebanyak yang tebang pilih. Dalam menegakkannya, sebanyak yang riki. Kasus Nenek Asyani adalah bukti nyata bahwa hukum Indonesia masih tebang pilih. Hukum Indonesia masih ringkih. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam di bawah. Masalah kecil diseriusin, dibesar-besarin. Masalah besar disepelein, dikecil-kecilin. Memang ya, mencari hukum itu susah, mencari hukum itu sulit. Dalam sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sepertinya itu sedikit diubah. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang punya harta dan kuasa. Tapi memang mencari hukum yang adil itu sulit. Menemukan dan menegakkan hukum yang adil itu susah. Tapi sulit dan susah itu bukan tidak mungkin. Kita bisa kalau masyarakat dan pemerintah bisa diajak kerjasama, terutama aparat penegakan hukum yang benar-benar bekerja dan serius dalam bidangnya, tidak menerima suapan dan lain sebagainya. Tak hanya berkata bahwa hukum baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja. Tak hanya mematuhi peraturan dari secari kertas yang diberi tinta, tapi dijalankan dengan penuh keyakinan dan dengan kerja yang nyata. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja hal pertama yang harus kita pahami adalah arti keadilan itu sendiri. Chan Ham memiliki asumsi bahwa mengartikan suatu keadilan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Keadilan diartikan begitu beragam karena sifatnya merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk dicerna. Keadilan sendiri telah banyak diterjemahkan oleh pemikir-pemikir klasik yang berasal dari pemikiran para filosof Yunani hingga pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an. Pemikiran mengenai keadilan oleh pemikir klasik memang lebih menitik beratkan pada moralitas dan etika. Hal ini dikarenakan bahwa filosof klasik masih beranggapan bahwa keadilan merupakan bagian dari moralitas atau etika. Oleh karena itu, pemikiran ini disebut sebagai teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, baik itu keadilan distributif maupun keadilan komunikatif. Berbicara masalah hukum tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut juga sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. Menurut Yusuf Awe dalam tulisannya yang berjudul Hukum Keadilan, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat itu sendiri, yakni melalui dengan hukumlah individu atau masyarakat dapat menjalani hidup secara berkeadilan. Yusuf juga mengatakan
Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur, tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian, guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera secara lahiriah juga batiniah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, keadilan seperti apa yang akan menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin? Perspektif keadilan setelah masa klasik berakhir dimulai dari bermunculannya tokoh pemikir Eropa abad pertengahan. Bentham, pemikirannya didasari oleh semangat perjuangan melawan belenggu kebebasan, menyelamatkan dari budak takdir, takut terhadap dewa, dan mitos keagamaan sebagai pemikiran klasik. Karena itu pemikiran ini dikenal sebagai kebebasan berkehendak dan mulai keterpisahannya terhadap agama. Dan paham ini dikenal dengan nama utilitarianisme.